Shalom, perkenalkan nama saya Mari Juli Martua dengan NIM 20425. Saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pertama, Bab 1. Dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, Pasal 1 Ayat 1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kedua, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia, dan merupakan kekayaan nasional. Yang ketiga, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa, termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Yang keempat, dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Dalam pengertian air, termasuk baik perairan, pedalaman, maupun laut wilayah Indonesia. Yang keenam, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi, dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal ini. Pasal 2, ayat 1. Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Kedua, hal menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1. Pasal ini memberi wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Yang B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ketiga, wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Keempat, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksananya dapat dikuasakan pada daerah swastra dan masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pasal 3. Dengan mengingat-ingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak wilayah dengan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 4, ayat pertama, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Kedua, hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 3. Selain hak-hak di atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini ditentukan pula hak atas air dan ruang angkasa. Pasal 5. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas hak persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar kepada hukum agama. Pasal 6. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7.
Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 8. Atas dasar hak menguasai dari negara, sebagai yang dimaksud dalam pasal 2, diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal 9. 1. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. 2. Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah, serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik dari diri sendiri maupun keluarga. Pasal 10. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ayat kedua, pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1, pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1, pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 11. Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa, serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3, dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat, di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Pasal 12. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria dilancarkan didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. 2. Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Pasal 13 ayat 1. Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. 2. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ayat 3. Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. 4. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuan dalam usaha-usaha lapangan agraria. Pasal 14. Ayat 1. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2, serta pasal 10 ayat 1 dan 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana yang mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. A. Untuk keperluan negara. B. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. C. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan. D. Untuk keperluan pengembangan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta sejalan dengan itu. E. Untuk keperluan pengembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan. 2. Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Ayat 3. Peraturan pemerintah yang daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dari Presiden, daerah tingkat 2 dari Gubernur atau Kepala Daerah yang bersangkutan, dan daerah tingkat 3 dari Bupati atau Wali Kota atau Kepala Daerah yang bersangkutan. Pasal 15. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya, serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Bab 6. Hak atas tanah, air, dan ruang angkasa, serta pendaftaran tanah. Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum. Pasal 16. Ayat 1. Hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah A. Hak milik, B. Hak guna usaha, C. Hak guna bangunan, D. Hak pakai, E. Hak sewa, F. Hak membuka tanah, G. Hak memungut hasil hutan. H.
Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang lain sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. 2. Hak atas air dan ruang rasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah A. Hak guna air, B. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, C. Hak guna usaha. Pasal 17 ayat 1. Dengan mengingat ketentuan pasal 17, maka mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3, diatur luas maksimum dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh suatu keluarga atau badan hukum. 2. Penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu yang singkat. 3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian. Terus selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Nah, tercapainya batas minimum yang termasuk dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Pasal 18. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Bagian 2. Pendaftaran tanah. Pasal 19 ayat 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi A. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, B. Pendaftaran hak atas tanah dan perairan hak tersebut, C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggarannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam peraturan keempat, dalam peraturan pemerintah diatur biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Pasal 3. Hak milik. Pasal 20 ayat 1. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Ayat kedua, hak milik dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Pasal 21. Ayat 1. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ayat 2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik oleh syarat-syaratnya. Ayat 3. Orang asing yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencabulan harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan keluarga negaranya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya keluarga negara itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. 4. Selama seseorang di samping keluarga negaranya Indonesia mempunyai keluarga negara asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal 22. Terjadinya hak milik menurut hukum adat dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Terjadi menurut cara dengan cara yang masuk dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. B. Ketentuan undang-undang. Pasal 23. Ayat pertama, hak milik. Demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. 2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Pasal 24. Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 25. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 26 ayat 1. Jual beli, penukaran, penghibaran, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta penguasaannya diatur dengan peraturan pemerintah. 2.
Setiap jual beli, penukaran, penghibaran, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung dan tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga negara yang di samping keluarga negara Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada satu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum. Penentuannya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27. Hak milik hapus bila a. Tanahnya jatuh pada negara. 1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. 3. Karena diterlantarkan. 4. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. B. Tanahnya musnah. Bagian 4. Hak guna usaha. Pasal 28 ayat 1. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. 2. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29 ayat 1, hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. 2. Hak untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. 3. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2, pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Pasal 30 ayat 1, yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah hak warga negara Indonesia. B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 2. Orang atau badan hukum mempunyai hak guna usaha tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan perusahaan itu pada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum dengan ketentuan bahwa hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan penetapan peraturan pemerintah. Pasal 31. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Pasal 32. Hak yang pertama, hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap pengalihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat kedua, pendaftaran termasuk dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai pengalihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam bentuk hak itu hapus karena jangka waktu yang berakhir. Pasal 33. Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 34. Hak guna usaha hapus karena jangka waktunya berakhir. B. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E. Diterlantarkan. F. Tanahnya musnah. G. Ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Bagian 6. Hak pakai. Pasal 1 ayat 1. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau mengutasi dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberinya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa nyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. 2. Apakah dapat diberikan A. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. B. Dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. 3. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat mengandung unsur pemerasan. Pasal 42. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah A. Warga negara Indonesia. B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. C. Badan hukum yang didirikan menurut Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 43 ayat 1. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan pada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. 2. Hak pakai atas tanah milik
hanya dapat dialihkan pada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjalanan yang bersangkutan. Bagian ketujuh, hak sewa untuk bangunan, pasal 44. Ayat pertama, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah. Apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan A. Satu kali pada setiap waktu tertentu, B. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. 3. Perjanjian sewa tanah dimasukkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 45. Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah A. Warga negara Indonesia, B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, C. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan kedudukan di Indonesia, D. Badan hukum asing mempunyai perwakilan Indonesia. 8. Hak bagian 8. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pasal 46 ayat 1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Bagian ke-9, hak guna air, pemeliharaan, dan penangkapan ikan. Pasal 47 ayat 1. Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. 2. Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 10. Hak guna ruang angkasa. Pasal 48 ayat 1. Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. 2. Hak guna ruang angkasa diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian 11. Hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pasal 49. 1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. 2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. 3. Perwakafan tanahnya dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 12. Ketentuan-ketentuan lain. Pasal 50 ayat 1. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. 2. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 51. Hak tanggungan yang dapat dibebankan hak pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut. Pasal 25 ayat pasal 25, pasal 33 dan 39 diatur dengan undang-undang. Bab 3. Ketentuan pidana pasal 52. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 10.000. 2. Peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturan dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 10.000. 3. Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran. Bab 4. Ketentuan-ketentuan perairan. Pasal 23 ayat 1. Hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf A ialah hak gadai, hak guna bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Dia tuh untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat. 2. Ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. 54. Berhubungan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang di samping warga negara Indonesia-nya mempunyai warga negara Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak warga negara Republik Rakyat Tiongkok itu dengan disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berwarga negara Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1. Pasal 55. Hak asing menurut ketentuan konvensi pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dijadikan hak usaha-usaha dan hak guna-guna bangunan
hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinan untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodalasi. Jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana. Pasal 56. Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka berlaku yang adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 57, selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan kredit Forbes tersebut dalam Statut 1908 nomor 542 sebagai yang telah diubah dengan Statut 1937 nomor 190 pasal 58. Selama peraturan pelaksanaan undang-undang belum terbentuk, maka peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya dan hak atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam undang-undang ini serta tak ditafsirkan sesuai dengan itu. 2. Ketentuan-ketentuan konvensi. 1. Hak agendum Palestina yang mulai berlakunya undang ini sebagaimana yang serta itu menjadi hak milik kecuali yang mempunyai tidak mempunyai hak syarat sebagai disebut dalam pasal 21. 2. Hak agendum kepentingan pemerintah asing dan pengenalan untuk pengeluaran rumah kediaman para perwakilan gedung yang mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 1 yang atas berlangsung selama tanya dipergunakan untuk pengeluaran tersebut di atas. Hak agendum kepentingan asing seorang warga negara yang di samping warga negara Indonesia-nya punya warga negara asing yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 351 dengan jangka waktu 20 tahun. Jika hak agendum tersebut dalam ayat 1 pasalnya dengan hak hostal atau hak of efar, maka hak hostal dan efar itu sejak dimulai berlakunya undang-undang ini jadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 351 yang mempunyai hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu dan hak hostal atau hak efar tersebut di atas tapi selama-lamanya 20 tahun. Jika hak agendum tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak hostal atau hak efar, maka hubungan antara orang yang mempunyai hak agendum tersebut tetap datang dan pemegang hak hostal atau hak efar selanjutnya diselesaikan menurut pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Hak hipotek, servitu, dan hak-hak lain mempunyai hak agendum serta mempunyai hak milik dan hak guna bangunan tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini. Sedang hak tersebut menjadi suatu hak menurut undang-undang ini. Pasal 2. Ayat pertama, hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 undang-undang ini yaitu hak agraris agendum milik Yayasan Abrani hak atas dua harus dua desa ke sini dan Sultan Desires Alti Durende Arfak hak usaha atas berkat tanah partikelir dan hak lain dengan nama umum juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1 kecuali jika yang mempunyai hak tersebut tidak memenuhi syarat bagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Hak tersebut dalam ayat 1 kepentingan asing. Warga negara yang di samping warga negara Indonesia-nya mempunyai warga negara asing badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2. Jadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya. Sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Pasal 3. Hak alfar untuk mempunyai perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 24 ayat 1
yang akan berlangsung selama sisa waktu hak akfar tersebut, tapi lamanya 20 tahun. Hak akfar untuk menjadi pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria. Pasal 4. Pemegang konsesi sewa dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha. Jika sudah jangka waktu tersebut lampau, permintaan itu tidak diajukan, maka konsesi dan sewa yang bersangkutan terus berlangsung selama sisa waktunya, tapi paling lama 5 tahun dan sudah berakhir dengan sendirinya. Jika pemegang konsesi ini atau sewa mengajukan permintaan termasuk dalam pasal 1, pasal ini tapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka konsesi atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tapi paling lama 5 tahun dan sudah itu berakhir dengan sendirinya. Pasal 5. Hak hostel dan hak alfar untuk perumahan yang ada pada berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 3 yang berlangsung selama sisa waktu dan hak alfar tersebut tapi selama-lamanya 20 tahun. Pasal 6. Hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama di bawah ini, yaitu hak Vergebrug dan Controller Boyklan Ganggam-Boutsuit, Anggadu, Bangkok, Lunggu, Pituas, dan hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan oleh lanjut Menteri Agraria. Yang mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak terpakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunya oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini, sebagaimana tidak bertentangan dengan hak dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Pasal 7 ayat 1. Hak bakulan atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut. Pada pasal 20 ayat 1, hak pukulan atau sanggan ini tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut. Pada pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya yang mulai berlakunya undang-undang ini. Jika ada keraguan apakah suatu hak bakulan atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria harus memutuskan. Pasal 8. Terhadap hak guna bangunan yang pertama, terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal 2 ayat 2 dan pasal 2 pasal 2 ayat 2 dan 5 berlaku ketentuan pasal 3 ayat 2. 2. Terhadap hak guna usaha tersebut pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 4 ayat 1 berlaku ketentuan pasal 30 ayat 2. Pasal 9. Hal yang perlu untuk menyelesaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Ketiga, perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perubahan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur sendiri. Keempat, hak dan wewenang atas bumi dan air dan dari suap raja atau bekas suap raja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih pada negara. B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kelima, undang-undang ini dapat disebut undang-undang pokok agraria dan berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundang-undangan ini dengan penampakan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1960. Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Shalom.